Halo dunia, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Halo dunia, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Rila dan Alkisah, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Nah, kali ini perjalanan saya menuju kembali ke kota kelahiran saya, yaitu kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. So, bagi teman-teman yang nggak tahu kota Palembang itu ada di mana, jadi kota Palembang itu adalah salah satu kota yang berada di pulau berada di Pulau Sumatera di bagian selatannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di peta, bisa juga cek di Google. Provinsi Sumatera Selatan itu ada di atasnya Provinsi Lampung ya. Nah, Provinsi Sumatera Selatan itu beribu kotakan kota Palembang. Seperti yang mungkin teman-teman udah tahu bahwa kota Palembang itu adalah kota tertua yang ada di Indonesia ya. Nah, persis di depan saya ini adalah Jembatan Ampera, salah satu landmarknya kota Palembang, tetapi mungkin tidak terlihat karena tertutup oleh tiang dari jembatan rel RRT ini ya. Nah, di situ juga ada Masjid Agung teman-teman ya, yang juga menjadi landmarknya kota Palembang. Jadi sebagai informasi untuk kalian yang baru berkunjung ke kota Palembang, titik nol Palembang itu tepat berada di situ ya teman-teman ya. Ada di antara Masjid Agung dan juga Jembatan Ampera. Nah, tapi di video kali ini saya belum akan membahas mengenai Jembatan Ampera maupun Masjid Agung ya. Nah, tapi di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kuliner wajib ya, yang paling wajib teman-teman cicipi jika berada di kota Palembang. Nah, apalagi kalau bukan pempeknya Palembang asli ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman udah ketahui bahwa pempek ini merupakan kuliner yang paling terkenal dan paling banyak dicari bagi para wisatawan asing ataupun wisatawan lokal yang berkunjung ke kota Palembang ya. Entah itu mereka ingin makan langsung ataupun di take away balik ke kotanya masing-masing. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai orang Palembang asli. Jadi bagi teman-teman yang ingin makan pempek di Palembang itu enaknya di mana sih? Nah, bisa teman-teman saksikan di video kali ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita menuju ke tempat pempeknya teman-teman ya, ada baiknya saya ceritakan sedikit bagaimana sih sejarah pempek yang berada di kota Palembang ini. Mengapa sih bisa jadi pempek itu sangat terkenal dan sangat yang paling dicari lah pokoknya kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung ke kota Palembang ini. Nah, jadi pempek itu merupakan salah satu makanan yang yang mungkin diambil dari makanan Cina ya. Mengapa Cina teman-teman? Karena Cina ini tidak bisa terlepas dari sejarahnya kota Palembang. Jadi dulunya di kota Palembang ini adalah merupakan sentranya pelabuhan internasional dari seluruh negara teman-teman ya. Seperti yang mungkin teman-teman udah tahu bahwa Palembang ini terkenal dengan akan kerajaan Sriwijayanya dulu ya. Dan sampai sekarang juga masih terkenal. Nah, dulu itu pempek itu dijajakan keliling menggunakan bakul yang semacam terbuat dari rotan ya. Dulu belum ada zamannya menggunakan sepeda, apalagi menggunakan sepeda motor. Nah, kebanyakan dulunya pempek itu dijual oleh orang Cina yang udah tua, kebanyakan laki-laki ya. Dulu dipanggilnya apek. Nah, mungkin nama pempek itu diambil dari orang-orang sering menyebutnya apek sini dong mau makan gitu, mau beli dagangannya apek. Nah, mungkin diambil dari situ sehingga berubah menjadi nama pempek seperti yang kita kenal sekarang. Di Palembang sendiri terdiri dari beberapa jenis pempek ya. Ada yang pempek murah, ada juga yang pempek premium atau pempek mahal. Nah, pempek premium ini tentunya berbeda bahan bakunya dari pempek biasa atau pempek murah. Kalau pempek premium ini biasanya menggunakan ikan belida atau ikan tenggiri. Kalau pempek biasa atau pempek murah ini menggunakan ikan semacam ikan gabus atau sejenisnya ya teman-teman. Begitupun juga dari cukonya, tentunya berbeda antara cuko pempek biasa dan cuko pempek mahal. Mungkin next video saya akan membahas tentang perbedaan yang lebih detail antara pempek biasa atau pempek murah dibandingkan dengan pempek premium dan pempek mahal ya. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang pempek yang murah atau pempek biasa tapi harganya murah dan rasanya enak teman-teman. Dan di pempek biasa ini juga bisa dijadikan oleh-oleh teman-teman bagi yang ingin
membawa ke kotanya masing-masing ya. Jadi walaupun harganya murah tapi rasanya enak. Tepat di hadapan saya sekarang adalah sentra pempek 26 ilir di Kota Palembang, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman saya ataupun misalnya keluarga saya yang ingin belanja pempek, biasanya mereka ke sini, teman-teman ya. Baik itu yang ingin makan langsung ataupun yang ingin dibawa menjadi oleh-oleh ya. Nah, jadi ini adalah sentranya pempek yang berada di Kota Palembang, salah satunya ya, di daerah 26 ilir Palembang. Nah, jadi dari ujung situ sampai di belakang nanti itu semuanya toko pempek semua, teman-teman. Jadi banyak, mungkin ada sekitar lebih dari 10 ya toko pempeknya. Jadi teman-teman yang kesini bisa langsung ke sini dan tentu variasinya banyak ya. Jadi tidak hanya di satu tempat tapi juga bisa di berbagai macam tempat ya kalau misalnya teman-teman yang ingin makan pempek di sini. Karena tempat di sini tempat pempeknya banyak banget, lebih dari 10 kalau saya hitung. Untuk lokasinya sendiri tidak jauh ya teman-teman ya, dari Jembatan Ampera ataupun dari Masjid Agung. Bisa langsung naik ojek online ke sini ataupun juga bisa search di Google Map di sentra pempek 26 ilir di Kota Palembang. Jadi sekarang saya berada di pempek dan model lala ya teman-teman. Ini nggak ada endorse ya sama sekali ya. Nah, jadi pempek lala ini berada di kampungnya pempek atau di sentra pempek 26 ilir Palembang. Nah, menurut saya di sini adalah salah satu pempek yang enak ya teman-teman ya, karena selain harganya murah juga menunya banyak. Jadi di sini saya pesan yaitu pempek kecil campur 10, ada kapal selam 1, pempek panggang 1 dan es kacang merah 1. Biasanya sih kalau saya makan di sini saya pesannya gini ya teman-teman ya, cukup kok untuk saya seorang ini. Ini adalah daftar paket bagi teman-teman yang ingin take away pempeknya untuk dijadiin oleh-oleh teman-teman ya. Ini harga-harganya. Nah, ini belum termasuk biaya packagingnya ya atau biaya kardusnya teman-teman. Nah, di sini juga menyediakan kerupuk asli Palembang, mulai harganya dari 10.000 sampai dengan 15.000 ya. Ini bisa juga kok dikirim ke kota kalian kalau misalnya kalian ingin menjadikan kerupuk sebagai oleh-oleh dari Palembang. Nah, ini adalah srikaya atau orang Palembang menyebutnya sirkayo. Ini adalah salah satu makanan khas Palembang juga. Rasanya manis teman-teman, tapi jujur saya kurang suka. Saya kurang suka yang makanan yang manis-manis. Sekarang yang ada di hadapan saya ini adalah pempek kapal selam dan juga ada pempek tunu atau orang Palembang biasa menyebutnya pempek panggang ya. Nah, saya mulai dari sini dulu teman-teman ya. Jadi ini yang disebut dengan pempek kapal selam yang versi besar ya teman-teman. Jadi pempek kapal selam ini adalah isinya 1 buah telur dan juga ada timunnya teman-teman. Untuk cara makannya bisa pakai cuko ini teman-teman ya, atau juga bisa pakai kuah kaldu udang biasanya. Nah, kalau misalnya kita makannya pakai kuah kaldu udang ya, itu pempek ini namanya jadi model. Kuning ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita geser ke selanjutnya. Nah, ini saya pesan 1 buah pempek tunu atau pempek panggang. Jadi isinya adalah pempek sagu yang dipanggang. Nah, jadi dalamnya ini ada kecap manis, ada sambal dan juga ada ebi teman-teman ya. Jadi rasanya itu gurih, manis, asinnya ada juga. Nggak lupa juga untuk minumnya saya pesan es kacang merah khas Palembang ya teman-teman ya. Makan pempek kalau nggak pakai cuko itu rasanya belum lengkap ya teman-teman ya. Seperti yang ini. Jadi pempek kapal selamnya ini saya kasih cabai lagi biar pedasnya itu double ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bahan baku dari cuko ini adalah yang pertama itu pasti gula batok ya teman-teman ya. Nah, gula batok ini berbeda banget dari gula Jawa ataupun gula aren ya. Kalau gula batok itu biasanya dia berwarna hitam pekat dan cenderung lebih sangat manis dibandingkan gula aren atau gula batok. Gula Jawa. Kalau gula Jawa sama gula aren itu kan warnanya kan agak kecoklatan ya. Nah, kalau gula batok ini warnanya itu kehitaman teman-teman. Dan biasanya yang sering dijadiin cuko ini adalah gula batok dari kota Lubuk Linggau yang masih berada di Sumatera Selatan. Terus juga ada ada bawang putih dan juga kalau misalnya saya sering merhatiin mama saya bikin cuko,
itu dia pakai cabai rawit yang warna hijau. Nah, jadi biasanya sih ketiga bahan itu yang paling dominan ya untuk bikin cuko. Semakin kental cukonya biasanya sih semakin enak ya teman-teman ya. Seperti yang ada di pempek lala ini, struktur dari cukonya ini sangat kental, jadi enak banget untuk nyeruputnya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau jadiin pempeknya sebagai oleh-oleh ya, nanti biasanya itu ditanya sama petugasnya ya pas ketika packing, kira-kira nyampenya berapa lama. Nah, jadi misalnya teman-teman itu ke Palembangnya itu naik pesawat, biasanya sih pempeknya itu cuma dilumurin pakai minyak doang ya biar awet. Nah, tapi kalau misalnya pempeknya itu mau dipaketin atau dikirim via kargo ataupun via pengiriman ya, pempeknya itu nanti akan dilumurin sama tepung biasanya biar awet dan gak jamuran. Kalau pakai tepung itu biasanya tahan sampai seminggu ya. Kalau saya pernah ngirim ke keluarga yang ada di Jawa. Nah, untuk penyajiannya nanti kalau misalnya cuma dilumurin minyak doang, itu teman-teman bisa langsung goreng kok pempeknya. Jadi begitu selesai digoreng bisa langsung dinikmatin. Nah, kalau misalnya pempeknya itu dilumurinnya pakai tepung ya, untuk ngilangin tepungnya itu teman-teman rendam dulu pempeknya itu pakai air hangat sampai tepungnya itu hilang ya, atau lepas dari pempeknya. Nah, begitu tepungnya udah hilang, bisa langsung dimakan atau juga bisa langsung teman-teman goreng. Jadi begitu ya cara penyajian pempeknya. Kalau misalnya pempeknya itu mau dijadiin oleh-oleh atau mau dikirim ke luar kota. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah kalau misalnya makan nasi padang itu tidak seenak yang kalian makan di padangnya langsung ya teman-teman. Nah, begitu juga pempek teman-teman ya. Pempek juga banyak kok, misalnya ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Bali yang seperti sering saya temui ya. Tapi ketika saya mencicipinya, rasanya tidak sama dengan yang berada di kota Palembangnya langsung. Nah, menurut saya teman-teman ya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasa pempek ya teman-teman. Yang pasti pertama, kualitas dari bahan bakunya teman-teman ya. Karena jujur aja, bahan baku pempek itu nggak sama dengan yang di Palembang dan dengan yang ada di luar Palembang. Misalnya dari segi ikannya atau dari segi tepungnya, bisa juga dari cuko. Bahan bakunya juga misalnya gula batok ya, antara gula batok, mungkin gula batok Sumatera Selatan juga berbeda dengan gula batok yang ada di Jawa. Nah, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi rasanya. Nah, selain itu juga teman-teman, yang mempengaruhi rasa pempek yang ada di Palembang dengan Jawa, yaitu tidak semua tangan orang itu bisa meracik seenak dari pempek Palembang teman-teman. Misal nih, antara mama saya dengan saya tentu beda kalau misalnya mau bikin pempek ya rasanya. Begitu juga dengan yang di sini. Tentunya pempek Palembang itu akan lebih nikmat dibuat oleh orang Palembangnya asli teman-teman. Tapi biasanya sih kalau yang enak itu biasanya pempek Chinese ya teman-teman, karena pempek Chinese itu nggak tahu mungkin apa ya, dia lebih wangi dibandingkan ini, tapi juga harganya lebih mahal. Nah, jadi itulah salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa pempek Palembang itu sangat enak dibandingkan pempek Palembang yang berada di luar Palembangnya langsung. So, sekarang makanannya udah habis teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video mengenai pempek asli dari kota Palembang. Sebenarnya sih banyak sih pempek yang ada di kota Palembang itu, cuman disinilah saya sering makan ya. Dan jujur saya rekomendasiin juga teman-teman kalau misalnya mau makan pempek di Palembang bisa langsung ke Pempek Lala aja ya, karena ini udah menjadi langganan saya maupun keluarga saya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video mengenai perjalanan destinasi wisata kuliner di kota Palembang ini. Jika kalian suka videonya, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel YouTube Rila dan Kisah. Dan juga teman-teman bisa silahkan komen ya untuk bisa kasih feedback ke saya juga, atau mau sekadar rekomendasi kira-kira tempat wisata apa lagi yang mau saya kunjungin selanjutnya yang berada di kota Palembang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di mana kisah hari ini akhirnya perjalanannya harus saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya, dan salam dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Jangan lupa makan pempek.